Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja. Tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT-STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini. Silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Yang keempat, adalah tragis jika gereja yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan, semua gereja percaya kalau mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana mungkin orang yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi tidak tahu kalau Alkitab itu tidak kanon dan tidak ineransi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan menurut saya lebih tragis lagi adalah jika sudah tahu Alkitab tidak kanon, sudah tahu Alkitab tidak ineransi, tetapi masih juga dipertahankan untuk digunakan. Bukankah seharusnya begitu tahu ini tidak kanon, itu ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Berpaling kepada Alkitab yang kanon dan nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu penting bagi kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Bukan hanya melemahkan iman kita di dalam tubuh gereja, di dalam komunitas orang Kristen sendiri, tetapi bahkan juga bisa keluar. Itu menjadi serangan-serangan kepada orang Kristen karena kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Jelas, Alkitab yang tidak kanon itu banyak masalahnya. Semua masalah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ada itu datang dari Alkitab yang tidak kanon. Nah, sepanjang 2000 tahun sejak berdirinya gereja Tuhan di bumi,
itu tentang keilahian Yesus itu sudah dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda membaca Alkitab ya, full dari Matius sampai Wahyu, terutama di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Anda akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan banyak orang yang tidak percaya dengan keilahian Yesus. Terutama yang datangnya dari orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Tapi karena saya tidak bicara itu, saya hanya membuktikan teks-teks yang salah, maka saya tidak bahas di sini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin lain kali di lain kesempatan ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu Anda ketahui sebagai orang Kristen. Ini hal penting sekali berhubungan dengan Alkitab kanon dan Alkitab ineransi. Yang pertama, banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang istilah dan perbedaan antara Alkitab kanon dan tidak kanon. Ini benar, Bapak Ibu sekalian. Saya ini sudah berjumpa dengan banyak orang. Bahkan yang sekolahnya sudah doktor. Mereka tuh sepertinya asing. Ya kata kanon tahu sih, tapi maksudnya kanon itu apa? Itu menjadi pertanyaan besar. Selama ini orang menganggap semua Alkitab itu kanon. Tapi mereka tidak tahu yang dimaksud kanon itu apa. Saya jadi ingat sebuah peribahasa dari Chinese yang mengatakan begini. Ceciran, erpu ceci soiran. Tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu. Tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu. Nah, ini kan orang tuh harusnya kalau tahu begitu, harusnya tahu kenapa begitu. Betul kan? Itu namanya pengetahuan yang lengkap. Lah kalau cuma tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu, itu tahunya setengah-setengah. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar yang lengkap, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tidak mudah dibodohin sama orang, dan kita tidak mudah disesatkan sama orang. Kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa. Kita ada persoalan-persoalan begini, kita bingung sendiri. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang akhirnya itu meninggalkan Tuhan gara-gara dia tidak percaya lagi dengan Alkitab yang dia baca. Yang kedua, karena mereka itu tidak tahu, maka kebanyakan orang Kristen menganggap semua Alkitab yang mereka miliki adalah kanon. Padahal tidak semua Alkitab yang beredar di dunia ini adalah kanon. Jadi mulai sekarang saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, mulai memikirkan, mulai menanamkan di dalam otak kita. Di dunia ini ada Alkitab yang kanon, ada yang tidak kanon. Jangan berpikir bahwa semua Alkitab itu sama saja. Semuanya kanon. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada Alkitab yang kanon, ada Alkitab yang tidak kanon. Nah, kewajiban Anda sekarang ini adalah mencari tahu Alkitab Anda itu kanon atau tidak. Oleh sebab itu saya membuat acara ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana menguji setiap ayat, ini kanon atau tidak, ini kanon atau tidak. Nah, semoga ini akan menolong kita semua, bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang betul-betul berpengetahuan, betul-betul mengenal Alkitabnya, dan bisa mengenal Yesusnya melalui Alkitab yang kanon. Jadi yang ketiga, pengertian kanon itu apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, pengertian kanon itu sudah saya bahas di dalam episode yang pertama. Pada bagian yang keempat tentang Alkitab kanon dan tidak kanon. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, silakan nonton lagi yang di episode pertama bagian yang keempat. Terutama tentang Alkitab kanon dan tidak kanon. Tapi kali ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulang sedikit. Karena kita tuh bicara tentang kanon, banyak orang yang tidak tahu, saya harus mengulang-ulang. Jadi mohon maaf ya, kalau Anda sudah mendengar di sana, kemudian di sini saya masih ucapkan lagi, saya sedang menanamkan kepada Anda. Diulang-ulang supaya Anda itu bisa menjadi agen-agen kebenaran juga. Supaya Anda setelah mendengar berapa kali diulang-ulang, Anda nanti juga bisa memberitahukan kepada teman-temanmu, saudara-saudara seiman yang lain, tentang apa itu Alkitab kanon dan tidak kanon. Nah, di sini saya berikan 4 kriteria yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama, Alkitab yang kanon itu harus dibuat oleh gereja melalui konsili. Konsili waktu itu, Bapak Ibu sekalian, yang besar itu 393 di Hippo, kemudian sekarang di Aljazair ya. Kemudian tahun 397 itu diadakan di Kartago.
405 di Kartago, 419 di Kartago. Saya punya data-datanya, bahkan kanon-kanonnya saya punya, Bapak Ibu sekalian. Nah, gereja, satu gereja saja tidak boleh. Harus melalui konsili. Nah, waktu itu yang membuat itu adalah gereja mula-mula yang memiliki teks autografnya, teks aslinya. Karena waktu itu gereja mula-mula itu memiliki teks aslinya, maka dia bisa mengkanon. Kalau salinan ini salah, dia tahu karena bisa dicocokin dengan yang asli. Kalau benar, dia juga tahu. Oh, ini yang sudah benar, berarti itu kanon. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan, terus kemudian perorangan-perorangan, lembaga-lembaga, dia tidak punya aslinya. Gereja saja kalau tidak konsili tidak boleh. Tapi sekarang ini banyak orang itu membuat sendiri-sendiri dan orang tidak tahu itu kanon atau tidak kanon. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, saya di dalam seminar saya yang bulan 5, kalau Anda belum mendengarnya, Anda silakan dengar yang di bulan 5. Waktu itu saya mengadakan bersama-sama dengan BMPT KKI. Nah, di situ saya membahas tentang otoritas. Coba, kalau Anda ingin membuat paspor, Anda tidak bisa pergi ke Samsat. Anda tidak bisa pergi ke Dispenduk. Anda tidak bisa datang ke BPN. Samsat itu urusannya itu SIM. Dispenduk itu urusannya KTP. BPN itu urusannya surat tanah. Kalau Anda mau mengurus paspor, Anda harus ke imigrasi. Hanya imigrasi yang boleh buat, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya otoritas. Nah, kepolisian, dia tidak punya otoritas membuat paspor, tapi dia boleh membuat SIM. Imigrasi tidak boleh. Itu namanya otoritas. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan Alkitab itu kanon atau tidak kanon? Boleh nggak perorangan membuat? Perusahaan-perusahaan membuat? Kemudian lembaga-lembaga itu membuat? Waktu diadakan konsili, itu yang memiliki teks yang asli hadir. Oleh sebab itu tidak ada kitab kanon seri 1, seri 2, seri 3. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kanon sudah final, sudah selesai. Tidak mungkin ada lagi. Tapi kalau Anda lihat, itu kan abad keberapa? Itu kan abad ke-4, abad ke-5. Sudah selesai. Kanon sudah selesai abad ke-4, ke-5. Terakhir tahun 419, abad ke-5. Tiba-tiba abad 16, itu Desiderius Erasmus itu mengeluarkan Textus Receptus. Nah, dia itu siapa? Dia tidak mewakili gereja, tidak melalui konsili. Dia atas pesanan daripada percetakan. Kemudian itu membuat Textus Receptus. Ada 30 versi. Nah, dari segi otoritas saja sudah tidak cocok, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak punya otoritas sama sekali. Saya juga tidak punya otoritas. Gereja manapun tidak punya otoritas. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai yang asli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus saya tekankan supaya Anda tuh mengerti kanon itu apa. Yang kedua, kalau yang pertama harus dibuat oleh gereja melalui konsili, bukan melalui perorangan atau perusahaan. Maka yang kedua, isinya harus sampai dengan autografnya. Nah, Alkitab kanon ini Bapak Ibu sekalian, dinamakan kanon, itu karena yang mengeluarkan gereja yang berotoritas. Yang kedua, isinya sama persis dengan autograf tulisan dari para rasul. Kalau ada satu saja yang salah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ineransi. Nah, kalau tidak sama, itu namanya tidak kanon. Kalau yang dikeluarkan oleh gereja, pasti kanon. Cuman waktu itu kan nggak ada percetakan, Bapak Ibu sekalian. Orang kan nulis kan, maka ada kemungkinan salah. Nah, kalau sampai salah, berarti tidak kanon. Tapi kalau benar semua, itu kanon. Nah, itu nanti menjadi persoalan di dalam
teologi modern, itu konsep atau kriteria tentang kanon itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya bahas nanti ya. Yang ketiga, kalau isinya sudah sama, berarti tidak mungkin salah. Tidak akan ada kesalahan dalam Alkitab kanon. Yang keempat, karena tidak ada kesalahan, tidak perlu adanya revisi-revisi atau perubahan-perubahan lagi. Jadi empat ini harus menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk menguji sebuah Alkitab itu kanon atau tidak. Satu, harus dibuat oleh gereja melalui konsili. Dua, isinya sama dengan autografnya. Ketiga, tidak ada satu kesalahan sama sekali. Yang keempat, tidak ada revisi atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang Anda bandingkan dengan Alkitab yang sekarang muncul di modern. Textus Receptus itu dibuat oleh Desiderius Erasmus dan percetakan Proban. Itu saja sudah tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, karena yang mengeluarkan itu perorangan sama perusahaan, bukan gereja. Lebih-lebih lagi ada 30 versi, tidak ada satupun yang sama persis. Nah, nanti Westcott and Hort itu dia bikin sendiri, di mix antara Vatikanus dan Sinaiticus. Apakah dia mewakili gereja? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Seenaknya sama itu dirubah-rubah. Anda baca bukunya D.A. White. Anda baru tahu nanti di situ nanti. Itu sudah dijelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Anda baca bukunya sendiri saja. Nah, walaupun waktu itu dia tidak membandingkan antara Bizantin dengan Westcott and Hort. Yang dibandingkan adalah Textus Receptus dengan Westcott and Hort. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengerti tentang Alkitab kanon ini, Anda akan mengerti Alkitab yang tidak kanon itu tidak dibuat oleh gereja melalui konsili. Isinya tidak sama dengan autografnya. Yang ketiga, banyak sekali kesalahan. Ada yang sampai 6.577. Kemudian karena banyak salah direvisi terus dan berubah-ubah terus. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Anda harusnya sadar. Ya. Kita harusnya sadar. Kitab ini tidak kanon. Lah, kenapa kita pakai yang tidak kanon? Oke? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan menjadi perbedaan persepsi atau perbedaan definisi tentang kanon zaman sekarang. Saya dalam hal ini itu sedikit berbeda dengan pandangan daripada apa yang diajarkan di STT-STT. Saya berapa waktu yang lalu saya bicara dengan satu orang dosen, ya, katanya dia itu ahli biblika. Kemudian saya tanya, kanon itu apa? Setelah melalui pembicaraan yang panjang, kemudian saya beritahukan, yang kanon itu ada dua. Yang pertama itu tulisan asli dari para rasul. Tulisan asli dari para rasul itu tidak ada yang salah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua saya bilang, yaitu salinan-salinan dari konsili yang isinya sama persis dengan autograf dari para rasul. Itu yang saya namakan juga kanon. Jadi kanon itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Satu aslinya yang dibuat oleh para rasul. Yang kedua, salinan yang sama persis dengan autografnya. Lah kalau salinannya sama persis, masa kita tidak bilang kanon? Saya bilang kanon. Karena saya mengambil dari konsili, Bapak sekalian. Yang sekarang saya pakai. Namanya teks Bizantin. Nah, tapi definisi pada umumnya di STT-STT, terutama yang dari Barat, Bapak-Ibu sekalian ya, dia itu hanya mengakui autografnya saja. Makanya kadang-kadang agak membingungkan juga ya. Kalau kita tanya sama semua orang Kristen, kita tanya, Alkitab kita itu ineransi atau tidak? Artinya ineransi itu 100% benar, nggak ada salahnya, Bapak-Ibu sekalian. Pasti semua orang akan bilang, Alkitab itu ineransi, Alkitab Kristen itu nggak ada yang salah. Tapi begitu kita tunjukkan salahnya di sini, ini salah, ini salah, ini salah, nanti pasti ngeles. Ngelesnya gimana? Oh, yang tidak ada salahnya itu autografnya.
Loh, saya tidak menyangkal autografnya pasti nggak salah. Tapi pertanyaan saya, ada nggak salinan yang sama persis dengan autografnya? Kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, berarti Tuhan itu tidak sanggup menjaga firman-Nya. Dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup. Akhirnya dulu bikinnya benar, akhirnya sekarang nggak ada satupun yang benar. Itu akan melemahkan iman kita. Betul nggak? Coba, kalau Tuhan tuh menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, nggak ada satupun salinan yang benar. Bagaimana Tuhan tuh bisa menjamin keselamatan kita? Menjaga firman-Nya saja sendiri tidak bisa. Oleh sebab itu, yang merah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat yang merah ini, itu tidak ada salinan yang sama persis dengan autografnya. Berarti semua salinan dianggap tidak kanon. Orang Barat begini, karena yang Barat dia dia mendapatkan salinan-salinan manuskrip-manuskrip yang tidak jelas dari mana. Contohnya, Tischendorf itu mengambil dari punyanya Sinaiticus ketika dia melakukan 3 kali perjalanan ke Gunung Sinai di Mesir sana, di Biara Santa Katarina. Kalau tidak salah yang pertama 1843 atau 44, kemudian dia pergi lagi tahun berapa itu, kemudian yang terakhir itu tahun 1859. Nah, dia mendapatkan lengkap semuanya akhirnya. Dapatnya di mana? Di tempat sampah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak firman Tuhan ada di tempat sampah? Yaitu karena tidak kanon, maka dibuang. Itu diambil sama dia, dibawa, dicetak lagi. Nah, setelah dicetak, Bapak Ibu sekalian, dipakailah sama Westcott and Hort. Persoalannya sekarang begini, kalau Anda menemukan satu Alkitab, anggaplah kitab yang kuno, tapi Anda tidak punya yang aslinya, Anda bisa nyocokin nggak kalau itu betul atau tidak? Nggak bisa kan? Saya pun juga tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menemukan sesuatu, tapi saya tidak tahu yang aslinya bagaimana. Saya tidak tahu ini sama nggak dengan aslinya. Saya tidak tahu. Oleh sebab itu, gereja waktu itu membuat yang namanya itu pengkanonan Alkitab. Nah, saya tidak perpanjang lagi, Anda belajar sendiri. Ya, saya hanya membukakan wawasannya saja, Bapak Ibu sekalian. Tahu di sini kan banyak ahli. Di Indonesia itu ada hampir 400 STT. Ada 340 sinode. Berapa banyak dokter-dokter. Saya ini terhitung baru, Bapak sekalian. Yang lebih kawakan dari saya, yang sudah nenek moyang saya di dalam kekristenan. Itu lebih banyak. Cuman yang saya heran kenapa tidak ada satupun yang mau mempertanyakan hal ini, apalagi menyelidikinya. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, inilah kesempatan kita untuk mengujinya. Nah, biarlah gaya saya ini mungkin tidak semua orang suka, ya. Tapi saya mengasihi Anda. Saya bukan sedang menghakimi Anda. Jadi kalau ada yang salah dari ucapan saya, mungkin menyinggung Anda atau kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi dalam episode yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.